Halo guys, balik lagi di channel Knat Advent. Pada video ini gue bakal memenuhi salah satu requestan video kemarin, yaitu gue bakal bahas Auriga Erushin. Tapi di pembahasan ini hanya mencakup sedikit saja dari cerita asli Auriga Erushin. Dan gue baru mendapat 3 chapter saja, tapi yang chapternya lengkap cuma chapter ketiga. Kalau ada yang tahu versi fullnya bisa langsung DM aja ke akun IG gue, yaitu @knatadvent. Boleh yang versi bahasa Inggris ataupun yang versi bahasa Indonesia. Nah, jadi gue bakal langsung mulai saja pembahasannya. Oke, let's go! Bagi yang nggak tahu apa itu Auriga Erushin, bakal gue jelasin dulu secara singkat. Jadi, Auriga Erushin adalah lanjutan cerita dari Oregairu dalam bentuk short story. Jadi, di sini nggak bakal ada ilustrasinya sama sekali. Timeline Auriga Erushin terjadi pada tahun ketiga Hachiman. Di sini Hachiman kembali sekelas dengan Hayama dan Ebina. Prelude atau pendahuluannya dimulai dengan percakapan Hachiman dan Komachi. Di sini Komachi merasa lega karena kakaknya yaitu Hachiman telah mendapatkan pacar. Tapi di satu sisi Komachi merasa bahwa kakaknya telah direbut. Lalu Komachi bertanya untuk memastikan apakah Hachiman dan Yukino benar-benar berpacaran. Tapi Hachiman di sini masih belum bisa menjawabnya dengan benar nih. Masih malu-malu banget gitu Hachimannya kalau ditanya. Ketika ditanya Hachiman malah tersipu dan hanya bisa menjawab bahwa hubungannya berjalan dengan lancar. Akhirnya karena Komachi juga merasa malu, Komachi pun mengakhiri percakapan dengan merasa yakin bahwa Hachiman dan Yukino benar-benar berpacaran. Sekarang kita masuk ke chapter pertama. Chapter pertama berlokasi di ruang kelas. Di sini muncul karakter gadis baru bernama Tomioka. Bukan Tapioka, tapi Tomioka. BTW dia juga punya hubungan sama Tomioka Gyu. Dia dipanggil dengan nama Otomi oleh Ebina. Dan dia ini adalah ketua kelas di kelasnya Hachiman. Nah, gadis itu mengajak Hachiman untuk ikut ke sebuah pesta kelas pulang sekolah. Tapi Hachiman menolaknya karena dia sudah ada rencana setelah pulang sekolah, yaitu acara makan malam dengan keluarga Yukino Shita. Hal ini sudah disinggung di akhir episode terakhir Oregairu. Nah, tapi Otomi masih berusaha keras untuk membujuk Hachiman. Bahkan dia menyarankan agar Hachiman tetap datang meskipun terlambat. Tapi Hachiman kembali menegaskan bahwa dia tetap tidak bisa datang. Untungnya Hayama dan Tobe membantu Hachiman untuk lolos. Di sini Hayama menggoda Hachiman dengan mengatakan bahwa Hachiman akan sibuk malam ini. Akhirnya Otomi pun membiarkan Hachiman pergi. Hayama kembali menggoda Hachiman dengan mengatakan, lakukanlah yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke chapter kedua. Di chapter kedua, Hachiman sedang menuju ke ruang klub relawan. Dia di sana disambut oleh Iroha dan Yui. Di dalam ruang klub relawan terjadi perubahan tempat duduk. Di sini Yui tidak lagi duduk di antara Hachiman dan Yukino. Sekarang Yui duduk di samping Komachi dan Iroha. Hachiman dan Yukino juga sudah tidak duduk berjauhan lagi. Mereka duduk di sisi meja yang sama. Sedangkan Yui, Iroha, dan Komachi duduk di sisi meja yang lain. Di sini Hachiman sudah merasa bahwa jarak antara dia dan Yukino semakin dekat. Yukino seperti biasa menyeduh teh hitam dan memberikannya kepada Hachiman. Hachiman mengucapkan terima kasih dan dibalas dengan senyuman Yukino. Awalnya Hachiman dan Komachi mengira bahwa tehnya akan panas. Tapi ternyata tehnya sangat hangat. Itu karena Yukino tahu bahwa Hachiman memiliki lidah kucing. Iroha mengomentari tentang terlalu hangatnya teh Yukino. Hachiman mengomeli Iroha dan mengatakan, jangan pernah mengejek teh Yukino. Waduh, Hachiman udah jadi bucin banget nih ya ke Yukino. Lalu saat Hachiman hendak memakan cemilan, Yui langsung menyitanya karena Hachiman akan pergi makan malam. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 3. Di chapter 3 ini isinya full perjalanan Yukino dan Hachiman ke lokasi makan malam. Chapter 3 ini merupakan satu-satunya chapter yang lengkap ya. Jadi chapter 3 ini lebih panjang dibandingkan 2 chapter yang sebelumnya. Di sini Hachiman dan Yukino pergi ke lokasi makan malam dengan memakai monorail. Mereka sampai beberapa menit lebih awal sebelum jam sibuk, sehingga hampir tidak ada penumpang yang lain. Tapi berkat itu mereka dapat melihat jalanan di Chiba dari sisi yang berlawanan. Di sini Hachiman melalui monolognya banyak menjelaskan berbagai pemandangan yang ada di Chiba, mulai dari pantai, gedung pencakar langit, dan lain-lain. Tapi di sini Hachiman terus merasa gugup, mengingat dia akan makan malam dengan pihak keluarga Yukino Shita. Tapi tiba-tiba Yukino menarik ujung lipatan dengan baju Hachiman. Yukino membuat ekspresi yang gelisah sambil terus menggenggam ujung lipatan dengan baju Hachiman. Hachiman di sini panik banget nih, hingga Hachiman teringat kejadian yang serupa, yaitu saat mereka menaiki wahana di Destiny Land. Dan Hachiman pun sadar bahwa Yukino lumayan takut atau bermasalah dengan ketinggian. Untuk menenangkan Yukino, Hachiman mencari cara untuk mengalihkan perhatian Yukino dari ketinggian monorail. Lalu Hachiman mendekati Yukino secara perlahan hingga paha dan bahu mereka saling bersentuhan. Yukino kaget dan menatap Hachiman. Tapi Hachiman berpura-pura tidak memperhatikan tatapan Yukino dan membuka obrolan. Hachiman mencoba memastikan apakah Yukino bermasalah dengan ketinggian. Dan Yukino menjawab bahwa dia tidak bagus dengan hal itu. Mengetahui itu, Hachiman merasa sedikit bersalah mengajak Yukino menaiki monorail. Dan Hachiman pun meminta maaf. Tapi Yukino menjawab bahwa dia baik-baik saja dan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Lalu Yukino mulai melepaskan tangannya dan meraih lengan baju Hachiman. Seolah-olah dia ingin melingkarkan tangannya ke seluruh pergelangan tangan Hachiman. Menurut Hachiman, tindakan Yukino mirip seperti anak kucing yang sedang bermain gigit-menggigit. Dan Yukino dengan hati-hati menyandarkan bebannya ke bahu Hachiman dan berkata,
Aku tidak bagus dalam hal ini, tapi aku tidak membencinya. Di sini Yukino mulai tenang, tapi sebaliknya Hachiman yang tidak bisa tenang nih. Nah, karena berada terlalu dekat dengan Yukino, Hachiman merasakan rasa hangat yang menenangkan dari Yukino. Ia juga mencium bau sampo atau parfum dari Yukino. Hachiman berusaha menghilangkan kegugupannya. Lalu Hachiman kembali membuka obrolan dengan bertanya tentang sisi lemah Yukino yang lainnya. Hachiman menebak kalau Yukino lemah terhadap anjing dan hantu. Yukino menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia tidak terlalu lemah terhadap hantu. Tapi akhirnya Yukino menyerah dan mengakuinya juga. Yukino juga menambahkan kalau serangga juga mustahil. Lalu Yukino balik bertanya tentang hal yang sama kepada Hachiman. Hachiman menjawab tomat dan Yukino mulai mencatatnya di handphonenya. Dan dia bertanya kembali. Hachiman menjawab kalau dia juga tidak bagus di matematika. Tapi setelahnya Hachiman bingung mau menjawab apa lagi. Lalu Yukino menjawab bahwa kelemahan Hachiman adalah hubungan antar manusia. Hachiman membalas bahwa itu berlaku untuk Yukino juga. Hachiman berkata bahwa setiap orang buruk dalam hal itu, dan itu tidak masuk dalam hitungan. Orang yang berkata bahwa mereka bagus dalam hubungan antar manusia adalah penipu dan psikopat. Yukino tertawa kecil dan mengatakan, setiap orang memang memiliki seseorang yang tidak bisa mereka tangani, dan untukmu ada ibuku dan kakakku. Setelah itu Hachiman bertanya apa yang akan mereka makan. Yukino menjawab kalau mereka akan makan masakan Italia. Hachiman pun berpikir kalau itu pasti tempat yang mewah. Hachiman pun khawatir dengan seragam yang kenakan karena terlihat sangat kusut. Hachiman pun mencoba untuk meluruskannya kembali. Kemudian Yukino menenangkan Hachiman dan berkata, ini adalah restoran yang cukup kasual dan tidak seketat itu. Seragam sekolah tidak ada masalah. Kemudian Hachiman berdiri dan baru sadar jika ia melupakan dasinya. Dan itu membuat dirinya ingin pulang melarikan diri. Yukino menarik Hachiman kembali dan mengeluarkan dasi yang dititipkan Komachi. Yukino pun memakaikan dasinya kepada Hachiman dengan lembut. Hachiman menurut seperti anak kucing. Wajah mereka sangat dekat dan mata mereka saling bertatapan. Terlihat pipi Yukino merona, bahkan setelah mengencangkan dasinya, rona wajah Yukino tidak meredah sama sekali. Scene ini sebenarnya lucu banget nih ya. Hachiman pun berterima kasih kepada Yukino dan dibalas oleh Yukino dengan tidak masalah. Suasana mereka pun kembali canggung. Melalui monolognya, Hachiman berkata bahwa ia merasa sangat malu. Dia tidak tahu apa Yukino sadar atau tidak dengan apa yang tadi dilakukannya. Karena kepercayaan diri Yukino membuat Hachiman bingung. Tapi faktanya Hachiman tidak membenci perilaku Yukino sedikit pun, dan itu membuatnya sangat resah. Oke, itulah pembahasan atau ringkasan dari Oregairushin. Mohon maaf jika kalian merasa kurang atau nggak enak mendengarnya, karena ini adalah pertama kalinya gue membahas sebuah novel. Dan ya, seperti biasa, jika kalian suka video ini, maka jangan lupa untuk beri like pada video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Bye-bye!